Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Sian. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24020 dengan kelas 11 IF1. Jadi di video kali ini saya ingin membuat video tentang dari mata kuliah pemrograman fungsional dengan topik tipe bentukan date. Jadi pada praktikum kali ini tujuannya adalah untuk mampu merealisasikan tipe bentukan date ke bahasa pemrograman. Jadi di aktivitas praktikum kali ini saya disuruh untuk membuatlah tipe bentukan date. Tipe ini terdiri dari DD dan hari DD, bulan MM dan tahun YY. Tidak diperkenankan menggunakan library pihak ketiga. Yaitu yang pertama yaitu konstruktornya. Yang pertama A make date DD MM YY untuk membentuk date dari hari DD, bulan MM dan tahun YY. Jadi code yang saya bikin itu seperti ini. Tipe data untuk date yaitu data date sama dengan data date DD integer, MM integer, YY integer dari ratio. Sebagai konstruktornya untuk membuat date yaitu make date dengan membutuhkan tiga input bertipe data integer lalu menghasilkan satu output bertipe data date yang mana make date dd mmy sama dengan date dd 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 sama dengan dd sama dengan yy sama dengan yy. Kemudian yaitu dan di praktikum ini mempunyai tiga selektor. Yang pertama yaitu day untuk mengembalikan nilai hari dd dari date d. Yang B month untuk mengembalikan nilai bulan dari date d. Yang C year untuk mengembalikan nilai tahun YY dari date d. Di mana selektornya dari yang ketiga tersebut yaitu selektor untuk mengembalikan nilai hari dari date d yaitu day membutuhkan satu tipe data membutuhkan satu input bertipe data date dan menghasilkan output bertipe data integer. Day date sama dengan dd date. Kemudian selektor untuk mengembalikan nilai bulannya yaitulah month membutuhkan satu input bertipe data date dan menghasilkan output bertipe data integer di mana month date sama dengan date. Kemudian selektor untuk mengembalikan nilai tahun dari date d adalah year, membutuhkan satu tipe data bertipe data date dan mengembalikan output bertipe data integer. Year date sama dengan YY date. Kemudian eh, di sini adalah operator yaitu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdapat 10 operator yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu next day untuk menentukan tanggal berikutnya dari date day. Nah, sebelum kita membuat ke next day, kita harus membuat operator untuk menentukan apakah tahun adalah tahun kabisat. Di mana is leap year membutuhkan satu integer, membutuhkan satu input bertipe data integer dan membalikan satu output bertipe data boolean. Is leap year year sama dengan year mod 4 sama dengan 0 dan year mod 100 tidak sama dengan 0. Jadi year mod 400 sama dengan 0. Kemudian setelah kita buat ya, untuk menentukan tahun kabisat, terus kita tentukan operator untuk mendapatkan jumlah dari dalam bulan tertentu yaitu day in month. Di mana day in month ini membutuhkan dua tipe data bertipe data integer dan mengembalikan satu output bertipe data integer juga. Di mana days in month year if month sama dengan 2, then if is lap year, then 29 else 28. Else month LM 4, 6, 9, 11 dan 30 else 31. Kemudian setelah kita bikin operator untuk menentukan tahun kabisat dan jumlah hari dalam bulan tertentu, kita sudah bisa menentukan operator untuk menentukan tanggal berikutnya dari date day. Yang dimana eh, next day next day baik, kita lanjut. Maaf kalau tadi ada sedikit kendala, yaitu mari kita lanjut. Next day membutuhkan satu input bertipe data date dan mengembalikan output bertipe data date. Next day sama dengan if dd lebih kecil dari
days in months, MMD, YYD, then date, date plus 1, MMD, YYD. Else if MMD lebih kecil dari 12, then date 1, MMD plus 1, YYD. Else date 1, 1, YYD plus 1. Kemudian setelah itu kita buat juga operator untuk yesterday, yaitu untuk menentukan tanggal sebelumnya, hari date D. Itu yesterday date lebih membutuhkan yesterday membutuhkan satu input bertipe data date dan mengembalikan satu output bertipe data date juga. Yesterday D sama dengan date. DD sama dengan if DDD sama dengan satu, dan MMD sama dengan satu, dan YYD sama dengan satu, dan satu, else if DD sama dengan satu, dan MMD sama dengan 2 dan 31, else if DDD sama dengan satu, dan MMD sama dengan 3, dan is kabisat YYD dan 29. Else if DDD sama dengan satu, dan MM dan MMD sama dengan 3 dan 28. Else if 21 DD D sama dengan satu, dan MMD sama dengan satu dan 31. Eh, Else if D lebih kecil sama dengan satu, dan D lebih besar satu, dan DD kurang satu. Else if DD sama dengan satu, dan month 30 mm D sama dengan dan 31. Else if D sama dengan satu, dan month 31 mm D dan 30. Else 30. Maka untuk yang month-nya yaitu month sama dengan if D sama dengan satu, dan MMD sama dengan satu, dan YYD sama dengan satu, dan satu. Else if D sama dengan satu, dan MMD sama dengan tiga, dan is kabisat YYD dan dua. Else if D sama dengan satu, dan MMD sama dengan satu, dan 30 dan 12. Else if D sama dengan satu, dan MMD lebih kecil sama dengan 12, dan MMD lebih besar dari satu, dan MMD kurang satu. Else MMD untuk yang year-nya yaitu year sama dengan if D sama dengan satu, dan MMD sama dengan satu, dan YYD sama dengan satu, dan satu. Else if D sama dengan satu, dan MMD sama dengan satu, dan YYD kurang satu. Else YYD. Lalu kita juga diminta untuk operator untuk D untuk menambahkan hari sebanyak N pada tanggal D. Operator untuk menambahkan hari sebanyak N pada tanggal yaitu add day, di mana add day membutuhkan satu input bertipe data date dan satu input lagi bertipe data integer, kemudian mengembalikan satu output bertipe data date. Add day d n sama dengan if n lebih kecil sama dengan 0, then d. Else add day next day d n kurang satu. Kemudian yaitu selanjutnya yang D sub D DN untuk mengurangi hari sebanyak N pada tanggal D. Di mana operator untuk mengurangi hari sebanyak N pada tanggal D sub D date sub D membutuhkan satu input bertipe data date dan membutuhkan satu input lagi bertipe data integer, lalu mengembalikan satu output bertipe data date. Sub D DN mana depend on n, di mana n sama dengan 0 sama dengan d. N lebih besar dari 0 sama dengan sub d. Yesterday d d yesterday d n kurang satu. Kemudian yang selanjutnya yaitu next month untuk menentukan bulan berikutnya dari tanggal. Operator untuk menentukan bulan berikutnya dari di tanggal D yaitu next month, di mana next month ini membutuhkan satu input bertipe data date dan mengembalikan satu output bertipe data date juga. Next month D sama dengan if MMD lebih kecil dari 12, then date DD MMD plus satu YYD. Else date DDD satu YYD plus satu. Kemudian yaitu operator untuk menentukan bulan berikutnya eh, dari tanggal D
Next, dari tanggal D. Operator untuk menentukan bulan sebelumnya dari tanggal D, yaitu eh, kita lanjut yaitu yang pref month untuk menentukan bulan sebelumnya dari tanggal D. Jadi code-nya adalah eh, pref month membutuhkan satu input bertipe data date dan mengembalikan satu output bertipe data date juga. Ref month date untuk hari yaitu if hari if MMD sama dengan 91 dan YYD sama dengan 1 dan if dan 1 else DD. Kemudian untuk yang bulan yaitu if MMD sama dengan 1 dan YYD sama dengan 1 dan 1 else if MMD lebih besar dari 1 dan MMD kurang 1 else 12. YY sama dengan if MMD sama dengan 1 dan YYD sama dengan 1 dan 1. Else if MMD sama dengan 1 dan YYD kurang 1 else YYD. Kemudian yaitu eh, setelah pref month ada juga yang add month yaitu untuk menambahkan bulan sebanyak n pada tanggal D. Yaitu operator untuk menambahkan bulan sebanyak n pada tanggal D yaitu add month, di mana add month membutuhkan satu input bertipe date dan satu lagi bertipe data integer. Kemudian mengembalikan satu output bertipe data date, di mana add month dn sama dengan if n lebih kecil sama dengan 0 dan d else add month next month d kurang satu n kurang satu. Kemudian yaitu ada submon, yaitu operator untuk mengurangi bulan sebanyak n pada tanggal D, di mana submon membutuhkan satu input bertipe data date dan satu input bertipe data integer. Kemudian mengembalikan satu output bertipe data date, di mana submon d n sama dengan if n sama dengan 0 dan d else submon ref month d n kurang satu. Kemudian itu yang selanjutnya yaitu eh, operator add year, di mana operator add year ini berfungsi untuk menambahkan tahun sebanyak n pada tanggal D. Di mana add year membutuhkan satu input bertipe data date dan satu input lagi bertipe data integer. Di mana dan add year ini mengembalikan satu output bertipe data date juga. Add year dd sama dengan dn sama dengan date ddd mmd yyd plus n. Kemudian eh yang operator yang terakhir yaitu sub year, di mana sub year ini berfungsi untuk mengurangi tahun sebanyak n pada tanggal D. Sub year membutuhkan satu input bertipe data date dan satu input lagi bertipe data integer, kemudian mengembalikan satu output bertipe data date. Sub year dn sama dengan date pada hari sama dengan if n lebih besar sama dengan dan yd dan satu else d dan di bulannya yaitu if n lebih besar sama dengan y then satu else m m d. Kemudian yang selanjutnya yang untuk tahunnya itu sama dengan if n lebih besar sama dengan d dan satu else d kurang satu. Kemudian setelah kita buat operatornya yaitu di sini juga kita membutuhkan predikat yaitu operasi untuk relational date, di mana yang pertama yaitu operator untuk membandingkan apakah kedua date sama, yaitu kita menggunakan fungsi is equal. Is equal d, is equal d membutuhkan dua input bertipe data date dan mengembalikan satu output bertipe data boolean all. Mana is equal d1 d2 sama dengan d1 sama dengan d2 sama dengan mm d1 dan mm d1 sama dengan mm d2 sama dengan dan d1 sama dengan d2. Kemudian selanjutnya operator untuk membandingkan apakah kedua D tidak sama yaitu is not equal D. Jadi disingkat is not equal D, di mana is not equal D membutuhkan dua input bertipe data date dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Di mana is not equal D ini D1 D2 sama dengan not is equal D1 D2, yaitu dengan cara memasukkan operator is equal D ke dalam is not equal D namun ditambah kata not. Kemudian yang selanjutnya yaitu
operator untuk mengembalikan nilai benar jika D1 sebelum D2, yaitu is before, di mana is before ini membutuhkan dua input bertipe data date dan memberikan satu output bertipe data boolean. Is before D1 D2 sama dengan is ekid D1 yesterday D2. Jadi di sini di fungsi is before ini memasukkan dua operator, yaitu operator yang is ekid dan operator yesterday. Kemudian yang selanjutnya yaitu operator untuk mengembalikan nilai benar jika D1 sesudah D2, yaitu kebalikan dari is before tadi. Is next is next membutuhkan dua input bertipe data date dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Is next D1 D2 is sama dengan is ekid D1 next day D2. Kemudian yaitu eh, operator untuk mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sebelum D2 sebanyak n. Is before n membutuhkan dua input bertipe data date dan satu input bertipe data integer, kemudian mengembalikan satu output bertipe data boolean, di mana eh, is before D1 D2n sama dengan is ekid at day D1n D2. Kemudian yang selanjutnya itu operator untuk mengalihkan nilai benar jika tanggal D1 sesudah D2 sebanyak n. Is next n, di mana is next n ini membutuhkan dua input bertipe data date dan satu input bertipe data boolean dan satu lagi dan mengembalikan satu output bertipe data boolean, di mana is next n D1 D2 n sama dengan is ekid D2 sub D D1 n. Kemudian yaitu yang setelah kita tentukan itu, kita tentukan juga operator untuk mengembalikan nilai benar jika tahun tersebut tahun kabisat, yaitu is kabisat membutuhkan satu input bertipe data integer dan membalikan satu output bertipe data boolean. Is kabisat y sama dengan if y mod 400 sama dengan 0, then true. Else if y mod 4 sama dengan 0 dan y mod 100 tidak sama dengan 0, then true. Else false. Kemudian kita butuhkan juga operator untuk mengalihkan nilai benar jika bulan tersebut memiliki 30 hari, yaitu month 30 membutuhkan satu input bertipe data integer dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Month 30 M sama dengan M, LM 4, 6, 9, 11. Kemudian operator untuk memiliki nilai benar jika bulan tersebut memiliki 31 hari, yaitu mon 31. Di mana mon 31 ini membutuhkan satu input bertipe data integer dan membalikan satu output bertipe data boolean. Mon 31 M sama dengan M, LM 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Di mana kita lakukan main programnya, yaitu main sama dengan main IO, main sama dengan do. D1, M1, Y1, D2, M2, Y2, dan N dibaca read line sebagai IO integer, di mana dimisalkan D1 sama dengan make date, DD1, MM1, Y1, dan D2 sama dengan make date, DD2, MM2, Y2. Terus kita lakukan fungsi pemanggilan itu string line yaitu sebagai berikut. Setelah berikut kita lakukan kita compile dan kita runkan. Yaitu untuk mengcompile, yaitu sebentar sebelumnya saya hapus dulu yang ininya. Eh, Nah, mari kita compile, yaitu GHC Minco FF FFHS. Kita tunggu saja. Oke, jika sudah begini, kita lakukan pemanggilan yaitu app. Setelah itu kita lihat dari modul input berapa yang dia inginkan. 11 200 200 2 1 2001. Maka hasilnya adalah sebagai berikut sesuai dengan output yang diharapkan. Kemudian kita lakukan fungsi pemanggilan kedua, yaitu app juga. Kita masukkan input yang kedua, yaitu 282 2015 2 oh, bentar kita ulang lagi. App 282 2015 eh, terus 282 2015 7. Maka outputnya dari sini dapat terlihat bahwa outputnya sesuai dengan yang di modul tersebut. Maka sekian dari presentasi saya. Jika ada yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.